Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eva dan juga teman-teman. Pada kelompok 5 ini, kami akan membahas tentang teori konstruksi pribadi yang dikemukakan oleh George Kelly. Sebelum kami masuk ke materi, saya akan memperkenalkan para anggota kelompok 5. Yang pertama ada Alfiona Nafa, kemudian Evi Sukmawati, lalu Halim Maulana, dan yang terakhir Ria Khoiriyah. Materi pertama yang akan kami bahas yaitu The Cognitive Movement in Psychology, The Life of Kelly, atau gerakan kognitif dalam psikologi kehidupan Kelly. Teori konstruk pribadi tidak berusaha untuk menjelaskan tentang alam, melainkan sebuah teori mengenai konstruksi manusia terhadap pencarian pribadi mereka ke dalam dunia mereka. George Kelly mengembangkan teori kepribadian konstruk personal yang menekankan cara individu menafsirkan atau mengurai kejadian dan mengembangkan titik pandang sehingga menjadikan tiap orang tanpa sadar mengambil peran sebagai ilmuwan dengan mengamati kejadian, merumuskan konsep untuk mengorganisasikan fenomena, dan berusaha untuk meramalkan kejadian di masa depan. Dengan kata lain, dalam proses kognitifnya mampu menafsirkan perilaku dan peristiwa dan menggunakan pemahaman ini untuk memandu perilaku kita dan untuk memprediksi perilaku orang lain. Teori konstruk kepribadian yang dikemukakan oleh Kelly berasal dari pengalamannya sebagai seorang klinisi. Untuk beberapa alasan, ia menafsirkan pengalaman klinisnya secara berbeda dari Freud dan ahli teori lain yang merawat pasien. Model sifat manusia yang dikembangkan Kelly dari pekerjaan klinisnya tidak biasa. Dia menyimpulkan bahwa orang berfungsi dengan cara yang sama seperti yang dilakukan para ilmuwan. Teori ini memiliki dasar terkait dengan pikiran individu dan menekankan pada cara seseorang dalam mengkonstruksi, mengontrol, dan meramalkan peristiwa di sekitar dunianya. Proses kognitif sebagai pusat kepribadian individu, sedangkan emosi dan perilaku dipengaruhi oleh kognisi. The Life of Kelly atau kehidupan Kelly. Kelly dilahirkan di sebuah peternakan di Kansas pada 28 April 1905. Pada usia 13 tahun, ia bersekolah di SMA di Wichita. Pada tahun 1926, ia memperoleh gelar sarjana dalam fisika dan matematika dari Park College di Parkville, Missouri. Namun minatnya telah bergeser dari sains ke masalah sosial. Pada tahun 1929, ia dianugerahi beasiswa di Universitas Edinburgh, Skotlandia. Selama setahun di sana, ia memperoleh gelar sarjana pendidikan dan mengembangkan minat dalam psikologi. Ia kembali ke Amerika Serikat untuk studi doktoral di State University of Iowa dan menerima gelar PhD pada tahun 1931. Setelah itu, ia memutuskan untuk menjadi psikoterapis, memberikan konseling pada mahasiswa dan murid sekolah menengah atas di komunitas HAIS. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori Kelly, yaitu Personal Construct Theory. Konstruk adalah cara unik seseorang dalam memandang kehidupan. Hipotesis intelektual yang dirancang untuk menjelaskan atau menafsirkan peristiwa. Kelly merevisi konstruksinya sebagai proses yang diperlukan dan berkelanjutan. Menurut Kelly, individu harus selalu memiliki konstruksi alternatif untuk diterapkan pada suatu situasi. Jika konstruksi tersebut tidak fleksibel dan tidak mampu direvisi, yang akan terjadi jika kepribadian sepenuhnya ditentukan oleh pengaruh masa kanak-kanak, maka individu tidak akan mampu mengatasi situasi baru. Kelly menyebut kemampuan beradaptasi ini dengan sebutan alternativisme konstruktif. Filosofi dari alternativisme konstruktif mengasumsikan bahwa akumulasi fakta secara satu persatu tidak akan menghasilkan suatu kenyataan, melainkan bahwa fakta dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Bagian kedua, Ways of Anticipating Life Events, atau cara mengantisipasi peristiwa kehidupan. Teori konstruksi pribadi Kelly disajikan dalam format ilmiah, disusun menjadi postulat fundamental yang menyenangkan dan 11 akibat wajar. Postulat fundamental menyatakan bahwa proses psikologis kita diarahkan oleh cara kita mengantisipasi peristiwa.
Dengan menggunakan kata proses, Kelly tidak menyarankan semacam energi mental internal. Sebaliknya, ia percaya bahwa kepribadian adalah proses yang mengalir dan bergerak. Beberapa konsekuensi akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, the construction corollary, yaitu konsekuensi konstruksi. Yang kedua, the individuality corollary, yaitu konsekuensi individualitas. Yang ketiga, the organization corollary, yaitu konsekuensi organisasi. Yang keempat, the dichotomy corollary, yaitu konsekuensi dikotomi. Yang kelima, the choice corollary, yaitu konsekuensi pilihan. Yang keenam, the rank corollary, konsekuensi jangkauan. Yang ketujuh, the experience corollary, yaitu konsekuensi pengalaman. Yang kedelapan, the modulation corollary, yaitu konsekuensi modulasi. Yang kesembilan, the fragmentation corollary, yaitu konsekuensi fragmentasi. Yang kesepuluh, the commonality corollary, yaitu konsekuensi kesamaan. Dan yang ke-11 dan terakhir, the sociality corollary, yaitu konsekuensi sosial. Nah, pada slide ini kita akan membahas satu persatu mengenai ways of anticipating life events menurut teori Kelly. Yang pertama, the construction corollary, yaitu konsekuensi konstruksi, merupakan peristiwa atau pengalaman hidup yang dapat direproduksi persis seperti yang terjadi pertama kali. Suatu peristiwa dapat diulang, tetapi tidak akan dialami dengan cara yang persis sama. Yang kedua, the individuality corollary atau konsekuensi individualitas. Kelly menunjukkan bahwa orang berbeda satu sama lain dalam cara mereka memandang atau menafsirkan suatu peristiwa. Dan karena orang menafsirkan peristiwa secara berbeda, maka mereka membentuk konstruksi yang berbeda juga. Yang selanjutnya, the organization corollary atau konsekuensi organisasi. Mengatur konstruksi individu ke dalam pola menurut pandangan Kelly tentang ketertarikan mereka, persamaan, dan perbedaan mereka. Orang-orang yang memiliki konstruksi serupa mungkin masih berbeda satu sama lain jika mereka mengatur konstruksi tersebut dalam pola yang berbeda. Ways of anticipating life events. Yang pertama, the dichotomy corollary atau konsekuensi dikotomi. Konstruk ini bersifat dikotomi dua bagian atau seperti sisi yang berlawanan. Misalnya, jujur melawan tidak jujur dan kemandirian melawan ketergantungan. Konstruk selalu erat dalam istilah sepasang alternatif yang saling berkaitan. Yang kedua, choice corollary, konsekuensi pilihan. Manusia memilih alternatif dari konstruk-konstruk dikotomi yang memungkinkan kita bisa memprediksi hasil dari peristiwa di masa depan. Kelly menggambarkan pilihan itu dengan security versus adventure. Yang ketiga, the rank corollary atau konsekuensi jangkauan. Konstruk bersifat terbatas, ada beberapa konstruk yang relevan dengan berbagai situasi. Ada juga yang terbatas. Relevansi untuk sebuah konstruk adalah pilihan pribadi. Misalnya konstruk tinggi melawan pendek. Konstruk ini relevan dengan bangunan namun tidak relevan dengan cuaca. Konsekuensi pengalaman. Konstruk dihasilkan berdasarkan pengalaman masa lalu untuk memprediksi atau mengantisipasi peristiwa di masa depan. Saat peristiwa itu mulai terlihat, kita akan melakukan validitas atas konstruk yang sudah ada. Nah, peristiwa tadi itu akan membawa kita untuk merevisi konstruk yang kita miliki. Jika sebuah konstruk bukan merupakan prediktor yang valid dari hasil situasi, maka kita akan merestrukturisasi konstruk tersebut untuk menyesuaikan dengan pengalaman kita. Konsekuensi modulasi. Konstruk itu punya permeabilitas yang berbeda. Nah, permeabilitas itu adalah gagasan bahwa konstruk dapat diubah dan diperluas berdasarkan pengalaman baru. Nah, seberapa banyak konstruk dapat diubah itu bergantung pada permeabilitas konstruk tiap individu. Konsekuensi fragmentasi. Perilaku manusia terkadang tidak konsisten karena sistem konstruk mereka menerima elemen yang tidak sepadan atau berbeda. Sistem konstruk kita dapat berubah saat kita mengevaluasi karena pengalaman baru. Namun, konstruk baru itu nggak selalu berasal dari konstruk lama.
sebuah konstruk baru mungkin konsisten dengan yang lama dalam situasi tertentu. Tapi jika situasinya berbeda atau berubah, maka konstruk ini bisa jadi nggak konsisten. Misalnya saat pria bertemu seorang wanita dan pria itu merasa tertarik pada wanita tersebut. Namun keesokan harinya pria itu kecewa karena wanita itu memiliki pandangan konservatif yang berlawanan dengan pendapat liberalnya. Sekarang pria dan wanita itu cocok juga dengan alternatif konstruksi yang berlawanan, yang dalam situasi ini konstruk berlawanannya itu ya adalah musuh. Konsekuensi kesamaan. Orang-orang memiliki perbedaan dalam menafsirkan peristiwa. Oleh karena itu, setiap orang mengembangkan konstruk yang unik dan berbeda. Namun, beberapa orang juga menunjukkan kesamaan nih dalam cara mereka menafsirkan peristiwa, yang disebutkan oleh Kelly bahwa proses kognitif mereka itu serupa. Misalnya pada orang-orang yang berasal dari budaya yang sama, mereka itu punya kemiripan dalam karakteristik dan berperilaku, meskipun mereka mengalami peristiwa kehidupan yang berbeda. Konsekuensi sosial. Meskipun ada beberapa kesamaan di antara orang-orang, hal tersebut belum tentu membawa hubungan sosial yang positif. Kita harus memahami bagaimana orang yang berpikir jika kita ingin mengantisipasi bagaimana orang itu akan memprediksi peristiwa. Tidak hanya mengobservasi perilaku orang lain, orang-orang juga menginterpretasikan perilakunya pada orang tersebut. Nah, Kelly memperkenalkan konsep peran pada konsekuensi sosial, yaitu pola perilaku yang berkembang dari pemahaman bagaimana orang lain menafsirkan peristiwa. Misalnya saat bersama pasangan, peran kita akan menjadi seorang pasangan juga. Atau saat dengan orang tua, peran kita akan sebagai seorang anak. Dengan kata lain, kita menyesuaikan diri dengan konstruk orang lain.